sol do, do la sol, do la sol do, do la sol do la sol, do sol do la sol do la sol. Kita ambil memori saja. Keren. Siapa yang nyuling itu? Pak Dik. Mana belum kan? Nggih tiang Pak Dik. Suling-sulingan nyoman jak bagus, bikin senang dan bahagia tini. Iseng-iseng Pak Dik, mumpung santai tak ada kegiatan. Tumben ketemu sahabat waktu SD, sekarang ketemu lagi. Terakhir pidan tak kita ketemu man? Oh, kalau tak salah 10 tahun yang lalu Pak Dik, waktu hari raya Nyepi. Tak terasa sudah 10 tahun berlalu man. Nggih Pak Dik, nggih. Pak Dik gimana ini? Tumben lagi pulang ke desa. Desa kita tuh sama seperti dulu Pak Dik, tidak ada yang berubah. Ini man, lagi rindu man. Rindu menikmati kesejukan kampung halaman. Biasa kan man orang sukses, refreshing lah, menikmati kebahagiaan lah. Oh itu man. Man nyoman, gimana perkembangannya sekarang? Tidak ada yang berkembang di sini Pak Dik, kecuali bunga. Maksud saya, karir nyoman gimana sekarang? Oh sama seperti dulu Pak Dik. Jadi petani penuh dengan perasaan setia dan cinta. Makanya kan saya sudah kasih tahu nyoman dari dulu man, jangan mau jadi petani. Zaman sekarang tidak ada ceritanya petani itu bisa kaya. Oh masa gitu Pak Dik? Ya, soalnya profesi petani itu hanya dijadikan objek bualan saja oleh para oknum di atas. Masa Pak Dik? Ya, ngomongnya pasti gini, agar negara kita bisa swasembada beras dan mandiri dalam bidang pangan, maka nasib para petani harus kita perhatikan. Oh, kan bagus itu Pak Dik. Bagus apanya man? Kapan petani itu bisa maju? Kalau hanya diperhatikan, kalau dibantu oke lah. Tapi nyatanya man, impor beras tetap saja dari dulu tidak pernah berhenti. Makanya beras lokal jadi anjlok harganya man. Tapi kalau harga beras terlalu tinggi Pak Dik, pasti juga ada yang akan protes dan unjuk rasa. Siapa man? Ya penduduk kota lah yang selalu beli beras setiap hari. Makanya man, jadi petani itu serba susah dan punya banyak musuh lagi. Maksudnya? Orang lah, balang sangit lah, tungro lah, kudu loncat lah, ulat penggerak batang lah, burung lah, tikus lah, para tengkulak lah. Pokoknya teman banyak. Belum lagi harga bibit, harga pupuk dan obat-obat semuanya serba mahal. Oh gitu Pak Dik? Iya, pokoknya tidak ada untungnya jadi petani. Kapan nyoman bisa beli mobil mewah kalau begini terus keadaannya man? Saya merasa kasihan tuh man, melihat keadaan nyoman seperti ini. Jangan hanya merasa kasihan Pak Dik. Pak Dik kan sekarang sudah sukses di Jakarta. Kalau bisa bantulah. Untuk itulah saya datang ke sini man, mau ketemu dengan nyoman, mau kasih solusi agar hidup nyoman bisa sukses seperti saya. Minat nggak? Jelas minat Pak Dik. Gimana solusinya Pak Dik? Yang pertama, beralihlah nyoman dari profesi petani ini. Maksudnya? Jual sawah ini. Sesungguhnya man, justru sawah inilah yang merupakan sumber penderitaan. Kok gitu Pak Dik? Karena kita akan dijadikan budak oleh sawah ini. Kita sudah susah-susah menggarapnya dia. Nyatanya hasilnya tak seberapa. Lebih baik jual saja sawah ini man. Jual Pak Dik? Iya. Memang sih saya mau cari pembeli Pak Dik. Oh ya? Iya, tapi bukan untuk jual sawahnya, namun untuk jual padinya karena sudah menguning Pak Dik. Oh itulah kekeliruannya nyoman. Kok keliru? Kalau hanya jual padinya man, uangnya tidak seberapa man. Sekalian jual sampai tanahnya man, biar nyoman banyak punya uang. Kalau saya sudah banyak punya uang, lantas uangnya untuk apa Pak Dik?
Dan saya harus bekerja di mana? Kan nganggur jadinya saya tak punya kerjaan, Pak De. Nah, itulah solusi yang kedua yang mau saya berikan. Solusi apa, Pak De? Dengan modal uang itu, Nyoman bisa merintis karir jadi pengusaha sukses seperti saya. Yuk kita pergi ke Jakarta. Harus ke Jakarta, Pak De? Iya, harus. Kalau jadi pengusaha di desa, lama majunya, Man. Lebih baik di Jakarta. Nyoman saya akan kenalkan dengan rekan-rekan bisnis yang sudah sukses-sukses di Jakarta. Oh gitu? Iya, Nyoman bisa berbisnis di bidang saham, atau valuta asing, atau bidang ekspor impor, atau Nyoman juga bisa berbisnis lewat online. Kan sekarang zamannya sudah zaman online, Man. Nyoman kan tahu, saya dulu juga sama seperti Nyoman. Hidup jadi petani itu, Man, identik dengan kumal, kumuh, dekil, melarat. Makanya generasi muda kita sekarang ogah, tak ada yang mau jadi petani. Tapi sekarang Pak De kan sudah sukses di Jakarta, Pak De. Astung kareman, di Jakarta saya sudah punya 3 perusahaan besar yang bergerak di bidang properti. Dan keuntungannya tuh, Man, bukan lagi ngomongin rupiah, tapi sudah dolar. Karena jaringannya luar negeri, Man. Salut saya, Pak De. Tapi ngomong-ngomong, istri Pak De tak ikut pulang, Pak De. Itulah, Man, kalau sudah sukses harus gantian ngurus perusahaan, Man. Mungkin tahun depan baru dia bisa pulang. Dan sekarang dia lagi sibuk tuh ngurusin perusahaan, Man, dan ngecek keuntungan tahun ini. Mana anak-anak Pak De di mana, Pak De? Dia juga sulit pulang, Man. Astung kare, dia sekarang kuliah di Amsterdam. Di mana, Pak De? Di Amsterdam. Di mana Amsterdam. itu di mana itu, Pak De? Pokoknya jauh lah, Man. Kalau dikasih tahu juga Nyoman tidak ngerti. Kuliah apa di sana, Pak De? Anu, Man, memperdalam ilmu manajemennya. 1 tahun sekali baru dia bisa pulang. Itu pun kalau ada cuti panjang, Man. Mengapa tidak disuruh kuliah di dalam negeri saja, Pak De? Kurang keren dan tak bergengsi. Makanya Nyoman ikuti jejak saya agar Nyoman bisa hidup seperti saya, bisa santai dan bahagia, kemudian pulang ke desa setelah sukses, kemudian nikmati indahnya pemandangan desa seperti saya saat ini nih, Man. Untuk bisa sukses seperti Pak De ini butuh waktu berapa tahun, Pak De? Ya, sekitar 5 tahun lah, atau 7 tahun lah. Udah bisa sukses tuh, Man. Wah, terlalu lama, Pak De. Menunggu sukses agar bisa santai dan bahagia seperti Pak De. Kok gitu, Man? Terus terang, Pak De. Sekarang saja saya sudah santai dan bahagia, Pak De. Makanya saya bisa di sini niup suling. Dan saya punya banyak waktu lagi untuk menikmatinya. Setiap saat saya bisa bersenda gurau dengan istri dan anak-anak. Saya terus terang justru merasa kasihan sama Pak De. Kok kasihan? Ketemu dengan anak saja harus menunggu 1 tahun. Iya, beli belum mekelot tiang beli cuma sing deko-deko mulih. Nih tiang main nganti ngalih beli kecare ngabang beli nasi. Nih masakan kesukaan beli pelecing kangkung dan sup ikan gurami. Maaf, Man, itu siapa, Man? Masa Pak De lupa, Pak De? Itu istri saya, Nonit Sri Wulandari Pujiastuti Pajaryanti. Wah, cantik tenan istrimu, Man. Astung karo, Pak De. Sorry, Pak De. Tak tinggal dulu ya. Mau menikmati kebahagiaan sama istri tercinta. Mau mencicipi maknyus dan nonjoknya masakan pelecing kangkung dan sup ikan guraminya. Sorry, Pak De, tak tinggal dulu. Yuk, menikmati. Oh, ternyata dengan hidup sederhana pun kebahagiaan bisa dicapai. Tidak harus dengan hidup kaya. Astung karo, Pak De.